Shalom. Bersyukur saat ini kita masih beribadah online pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun di tengah kondisi saat ini kita bisa mendapatkan kesempatan untuk kita beribadah pada saat ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat, atas segala sesuatu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami kerinduan untuk menyembah Engkau Tuhan. Berikan kami ketenangan hati untuk kami bisa fokus kepadamu Tuhan. Kami serahkan semua ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu. Berani hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang. Sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Kau, Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Bila saat ini Tuhan kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Bapa, bawa segenap harapan kami kepadamu Yesus. Sungguh masa depan kami, cita-cita kami, harapan kami Tuhan, kami mau taruhkan semuanya di dalam Engkau Yesus. Maka saat ini kami mau sembah Engkau Yesus. Mari teman-teman angkat suaramu buat Tuhan. Mari sembah Tuhan saat ini. Bersama-sama kita mau sembah Tuhan. Bahkan saat pintu itu tertutup, tidak ada jalan bagi kita. Kita mau sembah Tuhan. Karena harapan itu sungguh ada. Kami sembah Engkau. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan, lebih lagi Yesus. Nyatakan kuasa-Mu. Kami sembah. Kuasa-Mu nyata Tuhan, membukakan jalan buat kami. Tidak ada kuasa yang lain selain kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kau pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku.
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bersamaku, kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi kita mau katakan, hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup berubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sungguh tak ada kuasa lain Tuhan selain kuasa-Mu. Mari bersama-sama kita mau katakan, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu saat ini ya Bapa. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bila Kau melihat setiap pergumulan kami ya Bapa, Kau melihat masalah kami Tuhan. Seringkali kami berharap pada kekuatan manusia, berharap pada kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Tapi saat ini kami mau datang Tuhan. Kami serahkan harapan kami, pengharapan kami di dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Bahkan ketika kami melihat pintu itu sudah tertutup, tidak ada jalan Tuhan. Tapi kami mau percaya kepada kuasa-Mu. Kau sanggup membukakan pintu. Tuhan Yesus, bila sebentar kami Tuhan, kami mau berdiskusi tentang kasih karunia Tuhan. Biarlah melalui setiap diskusi kami ini ya Bapa, kami yang sebelumnya tidak memiliki pengharapan, kami dikuatkan oleh pengharapan. Kami serahkan seluruhnya ya Bapa. Seluruh hidup kami, hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat sore untuk semua teman-teman yang ada di rumah. Saya percaya kita semua tetap dalam sukacita dan dalam kebaikan Tuhan. Apapun keadaan kita pada saat ini, terpercaya Tuhan Yesus tetap baik bagi kita. Nah, pada sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai, kita mau berdiskusi ringan. Kita akan membahas sebuah judul atau tema yang ini sudah gak asing lagi bagi kita semua ya. Kita beri judul namanya Harapan. Nah, pada saat ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan senior kita di Pemuda. Selamat sore Ko Yona. Sore Romi. Gimana kabarnya? Baik banget. Baik banget. Nah, Ko ini kita mau ngobrol santai membahas sebuah topik yang udah sering kita dengar tapi kadang itu masih jadi masalah khususnya bagi teman-teman pemuda nih ya. Yang namanya harapan. Kadang kita juga mendapatkan harapan palsu atau kadang kita nggak bisa berharap karena kita merasakan sebuah trauma sehingga kita nggak punya pengharapan. Nah, sebelum kita ngobrol terlalu jauh, kita pengen tahu menurut Ko Yona apa itu pengharapan dan mungkin Ko Yona bisa sedikit sharing menceritakan pengalaman Ko Yona yang berkaitan dengan sebuah pengharapan itu tadi. Silakan Ko. Oke, harapan itu sangat deket banget sama kita ya sebenarnya. Kayak setiap kali ada yang ulang tahun, pasti kita akan ngirim harapan, ngirim doa kayak Betul. gitu ya. Nah itu sebenarnya harapan tuh apa sih? Kita itu kayak keinginan mencapai sesuatu, mencapai goal, mencapai cita-cita gitu ya. Jadi ketika misal saya berharap nih, saya punya goal, saya berharap saya bisa nyampe itu dalam waktu setengah tahun, dalam waktu 1 tahun, seperti itu. Itu tuh harapan menurutku. Oke, mungkin kalau ada pengalamannya Ko Yona yang berkaitan dengan harapan yang
masa lalu, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman? Oke, harapan setiap orang pasti punya proses ya dalam kehidupannya. Betul. Dan di masa mudaku sempat mengalami yang namanya salah naruh harapan gitu ya. Oke. Jadi ketika di masa dulu bahwa wah berharap bahwa proyeknya ini berhasil, mendapatkan keuntungan yang besar, lalu bisa beli ini, bisa beli itu gitu ya. Sebenarnya harapan-harapan itu nggak salah ketika kita punya harapan bahwa oh aku pingin lebih kaya, aku pingin lebih makmur, aku pingin punya pacar yang kayak gini-gini, atau aku berharap itu 2 tahun lagi sudah jadi kayak gini. Nggak salah sebenarnya, tapi ketika kita tidak bisa menaruh harapan itu dengan benar, akhirnya kita kecewa dan putus asa akhirnya, kayak gitu. Jadi sempat waktu itu di umur 24-an kali ya, itu benar-benar sempat berharap bahwa satu project itu goal banget, dapat profit yang oke, tapi ternyata enggak, kenyataannya tidak gitu ya. Nah itu kenapa kita ngomong harapan itu sebenarnya juga berbicara tentang ekspektasi kita. Ketika itu akhirnya enggak sesuai dengan ekspektasi kita, bagaimana kita menyikapi. Nah itu sangat-sangat dekat dengan di mana kita naruh harapan. Ketika kita cuman benar-benar naruh harapan kita itu di objek itu, ya udah selesai. Ketika itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita akan ngerasa kecewa, kita akan putus asa, kita akan merasa kayak ya semuanya udah selesai deh, kayak gitu. Nah seharusnya gimana sih, nanti kita akan bahas di belakang lah. Oke ya, nanti ada satu pertanyaan lagi, berarti gimana sih caranya kita menaruh harapan itu yang tepat ya, supaya kita nggak akan kenal dengan istilah PHP atau pemberi harapan palsu tadi ya, seperti itu. Nah sekarang gimana caranya kita untuk memperoleh sebuah harapan itu? Menurut Ko Yona gimana? Oke, memperoleh sebuah harapan. Sebenarnya setiap orang, setiap manusia itu pasti secara naturnya dari kecil itu, oh aku pengen ini, aku pengen mobil-mobilan, aku pengen boneka itu. Itu udah kayak kita sudah terlatih sebenarnya untuk punya harapan. Kayak gitu. Nah cuman memang kalau kita baca di Roma 15 ayat 13 itu ayatnya ngomong bahwa semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Artinya di ayat ini sumber pengharapan itu siapa sih? Ya Allah gitu loh. Ketika kita naruh sumber pengharapan kita itu di manusia atau di uang atau di pekerjaan, itu kita nggak tahu bahwa apakah tempat di mana kita naruh itu akhirnya benar-benar pasti sesuai dengan ekspektasi kita, seperti itu. Jadi kembali lagi ke poin itu tadi ya, bahwa bagaimana cara kita memperoleh harapan ya, kita harus mau mencari Allah seperti Betul itu. banget. Ya karena sumber pengharapan kita hanya pada Allah, seperti itu, bukan pada manusia. Nah tentunya setiap kita juga kita punya macam-macam harapan ya. Mungkin harapan kita nggak cuma 1, 2 tapi mungkin banyak. Misalnya apalagi misalnya kita memasuki awal tahun kita punya harapan A, B, C, D, E seperti itu. Nah harusnya sebagai anak-anak Tuhan ya, kita berbicara sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengisi harapan kita tuh seperti apa sih? Oke, itu bagus banget ya. Jadi gini, setiap kita pasti berproses ya dari yang kita bayi, belajar jalan, dari merangkak, terus akhirnya jalan, akhirnya bisa lari, bisa lompat, kayak gitu ya. Nah termasuk dalam kehidupan rohani kita juga sama. Ketika kita punya harapan untuk diri sendiri, sekali lagi aku nggak ngomong itu salah ya, bahwa kamu punya harapan bahwa oh aku harus lulus S1, aku punya harapan bahwa oh setelah aku lulus S1 aku harus langsung kerja, aku targetku dalam 2 tahun sudah bisa kerja sendiri atau ini atau itu. Sebenarnya nggak salah sih,
Tetapi bahwa kita sebagai anak Tuhan harus mulai belajar bahwa kita pun ini sebenarnya diciptakan Tuhan itu punya tugas. Nah artinya bagaimana bahwa harapan itu tidak melulu tentang kita. Nah tentang ini ada cerita menarik di Alkitab bahwa bagaimana ketika kita harapan kita itu cuman melulu tentang kita. Ceritanya tentang siapa? Tentang Gideon dan pasukannya. Jadi ketika itu Gideon memimpin bangsa Israel untuk melawan bangsa Midian. Dan itu jumlahnya ketika itu di awal bahwa pasukannya Gideon ini ada 32.000. Dan pasukan Midian 300.000. Tapi di titik itu Tuhan bilang bahwa ini pasukannya terlalu banyak. Tolong diseleksi. Gideon menyeleksi dan pada akhirnya tinggal 10.000. Terbuang 22.000. Ya. Jadi waktu itu ditanya siapa yang berani untuk tetap maju. Nah, yang 22.000 bilang wah nggak berani. Nah, seperti ketakutan itu menyebar, harapan pun menyebar. Sehingga waktu itu akhirnya yang takut udah nggak usah ikut. Karena kalau yang takut ikut, yang punya harapan akhirnya jadi takut. Nah ketika tersisa 10.000, Tuhan masih bilang ini terlalu banyak. Gitu ya. Ketika tersisa 1.000, itu Tuhan bilang masih terlalu banyak. Dan di situ akhirnya Tuhan minta untuk pasukan Israel untuk minum air di sungai. Minum air di sungai dan tersisa 300 orang. Nah, tersisa 300 orang itu yang gimana? Tersisa 300 orang itu hanya adalah orang-orang yang minumnya itu dia ngambil air dan diminum dari tangan. Sedangkan yang sisanya dari yang tadi 10.000 ke 300 itu berarti terbuang 9.700 ya. 9.700 dari 1.000 menjadi 300 itu artinya dari 10.000 terbuang 9.700 jadi 300. Nah yang 9.700 itu ngapain minumnya? Minumnya itu kepalanya sampai dimasukkan ke air. Artinya apa? Sebenarnya dia udah kayak memenuhi apa yang dia inginkan. Sedangkan yang 300 dia tahu tugasnya bahwa dia itu sebagai prajurit dan dia harus tetap siaga sekalipun dia lagi minum. Nah itu sama dengan kita. Ketika kita mau punya harapan, ketika kita mau membuat harapan di dalam hidup kita, itu sebenarnya enggak melulu tentang kita. Kita harus tahu bahwa tugasnya kita di dunia ini, tugasnya kita di bumi ini, bahwa kita itu adalah garam dan terang. Artinya apa? Ketika kamu mau mengerjakan sesuatu, sebisa mungkin bahwa, oh iya, akhirnya orang sekitarmu melihat bahwa hidupmu ada di dalam Tuhan dan akhirnya mengenal Tuhan melalui kamu. Seperti itu. Oke, jadi kembali lagi kita harus ingat apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita. Betul. Seperti itu ya. Jadi ketika kita membuat sebuah harapan atau mungkin harapan kita lebih dari satu pun, kita harus kembalikan semuanya tujuannya itu untuk siapa. Seperti itu dan tentunya pasti untuk memuliakan Tuhan karena tujuan kita hidup untuk menjadi garam dan terang. Oke. Nah, kita juga ingin mengerti lebih spesifik lagi ya Koyona ya mengenai apa sih yang menyebabkan orang kehilangan harapan. Kalau tadi kita di awal berbicara orang kehilangan harapan itu karena disebabkan ya kita salah menaruh harapan kita. Kita menaruh pada manusia sehingga kita akan mudah dikecewakan. Nah, kita ingin tahu lebih spesifiknya seperti apa sih? Jadi gini, ketika orang itu kecewa terus-menerus, itu ada kemungkinan bahwa dia akhirnya kehilangan harapan dan dia putus asa. Oke. Contoh simpel aja, ada beberapa orang yang misal katakanlah memang mengalami kelemahan tubuh gitu ya, sakit dan dia berobat. Dia berobat. Setelah istilahnya ada orang-orang yang benar-benar akhirnya gini, wah aku ini udah habis cukup banyak.
dan ternyata sakitku juga nggak sembuh. Ya wis lah, kayak selesai gitu. Untuk berharapnya itu udah selesai. Kita mau ngelihat bahwa di Alkitab itu ada si ibu yang mengalami pendarahan selama bertahun-tahun. Itu dikatakan bahwa si ibu ini berobat ke sini, ke situ, ke sini, ke situ sampai semuanya itu habis digunakan untuk berobat. Tapi di titik bahwa dia diceritai tentang ada Yesus yang akan datang, dia tetap punya harapan. Seandainya aku menyentuh saja punca jubahnya, itu aku pasti akan sembuh. Nah itu yang kita ngomong, itu harapan. Nah kebanyakan orang pasti akhirnya putus asa, berhenti berharap karena kecewa. Itu, jadi kayak kurang sabar. Nah, kita ngomong harapan itu sangat dekat juga tentang, kalau kita baca ya di Roma 5 ayat 3 sampai 5, itu dikatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Artinya pengharapan itu berasal dari tahan uji. Tahan uji berasal dari ketekunan. Artinya apa? Jadi ketika kita punya harapan, ketika kita punya keinginan, itu kita harus belajar untuk tetap konsisten, tetap melihat bahwa itu adalah sesuatu yang bisa kita capai. Sampai akhirnya kita itu punya karakter, ya, karakter yang tahan uji, dan dari situ timbullah pengharapan yang benar-benar tidak akan pernah habis. Wah, jadi kita harus tekun ya, jangan pernah jemu-jemu untuk kita mengupayakan apa yang menjadi harapan kita, tentu harapan yang sudah kita bawa kepada Tuhan ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita. Jadi kalau kita berbicara cara supaya kita bisa tekun, itu berarti kita sudah berbicara harapan yang kita bawa ini sudah harapan yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Betul banget, betul banget. Ya, seperti itu. Oke, sangat menarik sekali apa yang disampaikan Ko Yona tadi ya. Jadi beberapa poin ini sudah kita bisa dapatkan, dan kita mulai dapat gambaran baru bahwa sebuah harapan itu bisa kita capai atau kita tidak akan dikecewakan oleh sebuah harapan kalau kita bisa menaruh harapan itu pada pribadi yang tepat seperti itu ya, yaitu pada Allah. Kemudian setelah kita melakukan itu, kita bisa tekun dengan pengharapan itu, kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Mungkin hasilnya ya nggak bisa instan seperti itu ya. Mungkin kita harus tekun juga di dalam kesengsaraan tadi disampaikan ya. Ketika kita sudah tekun melakukan itu semua, maka janji Tuhan dalam harapan itu pasti dapat digenapi. Oke. Terakhir ya, sebelum kita mengakhiri sharing kita, diskusi kita, mungkin Ko Yona ada yang mau disampaikan kepada teman-teman supaya mereka bisa semakin punya harapan lagi yang lebih kuat lagi di dalam Tuhan, dan mungkin ada beberapa ayat yang bisa menguatkan setiap kita supaya kita semakin, oh ini loh aku anak-anak Tuhan yang udah punya harapan yang pasti, dan harapanku ini juga merupakan harapan yang benar-benar dikehendaki Tuhan, dan aku bisa melakukan itu. Mungkin Ko Yona bisa sampaikan itu. Oke, jadi tentang harapan, tetap ada intinya bahwa kita itu harus dekat dengan Tuhan. Ya, kita sebagai anak Tuhan, kita sudah kenal bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, maka kita harus benar-benar dekat dan kenal dengan Tuhan. Kenapa gitu? Karena ada satu ayat itu sebenarnya di Amsal 11 ayat 7, itu mengatakan bahwa pengharapan orang fasik itu gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Nah artinya harapan ini, ada harapan yang memang di orang benar, ada harapan yang di orang fasik dan orang jahat gitu. Nah sekarang posisi kita ada di mana gitu loh. Jadi kita kalau aku mau sharing dengan teman-teman semua bahwa di masa muda kalian gitu ya, ada resiko, banyak sekali resiko untuk jatuh
untuk jatuh menjadi orang yang jahat. Orang jahat bukan berarti cuman pencuri ya, tapi kita ngomong bahwa hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, itu juga jahat di mata Tuhan. Nah, ketika kita mau dekat dan kenal kepada Tuhan, dan kita akhirnya memahami tujuan kita ada di bumi itu apa, dan kita mau menaruh harapan kita di dalam Tuhan, itu akhirnya menjadi harapan yang benar untuk diperjuangkan. Bukan harapan yang sia-sia, bukan harapan yang palsu, tapi akhirnya menjadi harapan yang benar-benar layak untuk kita perjuangkan, layak untuk kita jalani gitu ya. Nah, kalau ayatnya saya mau kita sama-sama baca di Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi ya, saya berharap kita semua akhirnya dekat dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan dari Allah, dari Roh Kudus, dan kita berlimpah-limpah dalam pengharapan untuk menjalani hidup kita di hari-hari ini. Terima kasih. Wah, menarik sekali ya. Intinya supaya kita bisa terus berpengharapan, kita harus bersandar pada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, karena secara manusiawi kita juga gak bisa melakukan itu sendiri ya Ko ya. Waduh, terima kasih banyak Ko sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk sekedar diskusi singkat, ringan, tetapi hasilnya ini benar-benar berbobot sekali dan kita sangat bisa mendapatkan itu, dan semoga kita bisa melakukan dan menerapkan dalam kehidupan kita sehingga gak ada ceritanya lagi ya anak-anak Tuhan, khususnya dari pemuda Eros yang waduh aku habis di PHP, waduh aku udah gak punya harapan lagi untuk sesuatu nih. Nah, gak boleh seperti itu, kita masih punya harapan karena sumber pengharapan kita terletak pada Allah. Nah, sebelum kita mengakhiri diskusi kita pada sore hari ini, dengan kasih Ko Yona bisa memimpin kita dalam doa seperti itu. Oke, kita akan berdoa bareng-bareng. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena kami mengenal Engkau sebagai Allah kami, sebagai Allah yang menjadi sumber pengharapan kami Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan, para pemudamu, para pemudimu ini untuk tetap hidup di dalam Tuhan, untuk tetap menjalani hidup yang benar di mata Tuhan, dan kami mau Tuhan belajar untuk membuat harapan-harapan kami di dalam hidup kami dan menaruh harapan-harapan kami di dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya bahwa di dalam Engkau Tuhan, harapan itu tidak mengecewakan, bahwa harapan itu benar-benar menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami untuk mendorong kami melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau di masa-masa ini Tuhan juga tetap memelihara kami di dalam kesehatan, di dalam segala hal yang kami jalani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami berdoa kiranya Tuhan tetap menuntun langkah kaki kami kemanapun kami pergi Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan, Engkau Allah yang membuat pekerjaan tangan kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ko Yona, terima kasih dan juga buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di Pemuda Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati oleh diskusi kita pada saat ini, amin. Amin. Biarlah setiap diskusi ini kita membawa berkat buat kita masing-masing dan kita semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Bagilah kita mau tutup ibadah kita pada saat ini, kita mau siapkan hati kita mau sembah Tuhan.
sorak yang terbaik buat Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa anak-anak mudamu. Bersyukur ya Tuhan buat pengharapan yang baru Engkau berikan buat kami saat ini. Biarlah mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin mengarah kepada Tuhan. Kau pimpin sertai hidup kami ya Bapa. Yesus terima kasih. Dan bila ya Tuhan, kami mau akhiri ibadah kami pada saat ini Bapa. Terus Tuhan pimpin sertai kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Setiap rencana kami, setiap cita-cita kami, masa depan kami, bahkan harapan kami Tuhan, semuanya kami mau kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah kami pada saat ini. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih, sukacita, kemurahan dari Bapa melingkupi kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dengan pertemuan kita mendatang. God bless you all.